Bayangkan dua cara memahami kebenaran yang sejak lama saling berhadapan. Yang pertama percaya bahwa akal manusia, jika digunakan secara konsisten, mampu menjelaskan seluruh realitas. Yang kedua meyakini bahwa akal memiliki batas, dan bahwa kebenaran tertinggi hanya dapat dicapai melalui wahyu dan pengalaman spiritual. Konfrontasi dua cara berpikir inilah yang meledak dalam sejarah pemikiran Islam abad ke-11. Ketika Imam Al-Ghazali berhadapan secara intelektual dengan tradisi filsafat Yunani yang diwariskan oleh Plato dan Aristoteles. Melalui kritiknya yang terkenal, Al-Ghazali mengguncang fondasi rasionalisme filosofis dan memaksa dunia Islam, bahkan Barat, untuk bertanya ulang, apakah akal cukup untuk memahami Tuhan dan realitas? Dalam kisah ini, kita tidak hanya menyaksikan perdebatan ide, tetapi sebuah titik balik besar yang membentuk hubungan antara akal, iman, dan kebenaran spiritual hingga hari ini. Sebelum kita memahami konflik Imam Al-Ghazali dengan filsafat Yunani, kita perlu memahami siapa lawan intelektualnya. Filsafat Yunani, terutama dari Plato dan Aristoteles, menekankan bahwa akal manusia mampu mencapai kebenaran universal. Plato berbicara tentang dunia ide yang abadi, sementara Aristoteles menekankan logika, sebab akibat, dan substansi. Pemikiran ini masuk ke dunia Islam melalui gerakan penerjemahan besar-besaran abad ke-8 hingga ke-10, khususnya di Bait al-Hikmah, Baghdad. Karya Aristoteles diterjemahkan ke bahasa Arab dan dipelajari oleh filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurut sejarawan filsafat Dimitri Gutas, filsafat Yunani tidak sekedar diterjemahkan, tapi diadaptasi dan disistematisasi ulang dalam kerangka Islam. Namun disinilah masalah mulai muncul. Beberapa filsuf Muslim menerima metafisika Aristoteles seperti kekekalan alam semesta dan kausalitas mutlak, yang dianggap sebagian ulama bertentangan dengan akidah Islam. Jadi konflik ini bukan antara Islam versus Yunani, melainkan bagaimana cara memahami akal dan batasnya. Dan di titik inilah, Al-Ghazali muncul sebagai figur sentral yang mempertanyakan, apakah akal benar-benar cukup untuk memahami realitas tertinggi? Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap Imam Al-Ghazali sebagai pembunuh filsafat. Faktanya, Al-Ghazali justru menguasai filsafat secara mendalam sebelum mengkritiknya. Dalam bukunya, Maqasid al-Falasifah, ia bahkan menjelaskan filsafat Yunani dengan sangat sistematis dan objektif. Menurut Frank Riffel, seorang profesor filsafat Islam di Yale, Al-Ghazali adalah kritikus internal, bukan penentang buta. Ia mempelajari logika Aristotelian, matematika, dan ilmu alam, dan mengakui validitasnya dalam ranah empiris dan logis. Namun Al-Ghazali mengalami krisis epistemologis. Ia meragukan apakah akal dan indera benar-benar dapat menjamin kebenaran mutlak. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa akal punya batas, terutama ketika membahas Tuhan, penciptaan, dan realitas metafisik. Al-Ghazali tidak menolak rasio, tetapi menolak rasionalisme absolut. Baginya, wahyu dan pengalaman spiritual adalah sumber pengetahuan yang melampaui logika formal. Dengan kata lain, Al-Ghazali bertanya bukan apakah akal berguna, melainkan sampai di mana akal bisa dipercaya. Sebuah pertanyaan yang masih relevan hingga hari ini. Dalam karya monumentalnya, Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali melontarkan kritik sistematis terhadap filsuf Muslim yang mengikuti Aristoteles, khususnya Ibnu Sina. Ia menyebut 20 kesalahan filosofis dan 3 diantaranya dianggap fatal secara teologis, seperti alam semesta bersifat kekal, Tuhan hanya mengetahui hal universal, bukan detailnya, dan tidak ada kebangkitan jasmani. Menurut Al-Ghazali, pandangan ini bertentangan langsung dengan wahyu. Salah satu kritik terkenalnya adalah soal kausalitas. Ia menolak gagasan bahwa sebab akibat bersifat mutlak. Api tidak secara otomatis membakar kapas. Api membakar karena kehendak Tuhan. Pandangan ini kemudian dikenal sebagai okasionalisme. Filsuf modern seperti David Hume bahkan mengajukan kritik serupa terhadap kausalitas berabad-abad kemudian.
Sejarawan Richard Frank menilai bahwa kritik Al-Ghazali bukan anti-sains, tetapi anti-metafisika spekulatif yang melampaui data empiris dan wahyu. Dengan kata lain, Al-Ghazali ingin menyelamatkan iman dari klaim akal yang terlalu percaya diri. Kritik Al-Ghazali tidak dibiarkan tanpa jawaban. Di Andalusia, muncul Ibnu Rushd yang menulis Tahafut al-Tahafut sebagai pembelaan filsafat Aristotelian. Ibnu Rushd berargumen bahwa wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari Tuhan. Jika tampak bertentangan, maka teks wahyu perlu ditafsirkan secara simbolik. Menurut sejarawan Majid Fakhri, Ibnu Rushd melihat filsafat sebagai kewajiban intelektual bagi mereka yang mampu. Ia menolak klaim Al-Ghazali bahwa kausalitas hanyalah kebiasaan, karena tanpa kausalitas, sains akan runtuh. Ironisnya, pemikiran Ibnu Rushd justru lebih berpengaruh di Eropa Kristen dibandingkan dunia Islam. Thomas Aquinas menggunakan Aristoteles versi Ibnu Rushd untuk membangun teologi Kristen rasional. Di sini kita melihat paradoks sejarah. Filsafat Yunani diselamatkan di barat, tetapi dipersempit di timur. Pertanyaannya, siapa yang benar? Al-Ghazali atau filsuf Yunani? Jawaban jujurnya, keduanya benar di wilayahnya masing-masing. Al-Ghazali berhasil mengingatkan bahwa akal bukan Tuhan. Ia menyelamatkan teologi Islam dari reduksi rasionalistik, sementara filsafat Aristotelian menjadi fondasi sains modern. Menurut Sayyid Hossein Nasr, krisis modern justru muncul karena sains kehilangan dimensi spiritual, sesuatu yang sudah diperingatkan Al-Ghazali sejak abad ke-11. Debat ini bukan sekedar sejarah, ia hidup dalam diskusi hari ini, sains versus agama, rasionalitas versus iman, objektivitas versus makna. Mungkin pelajaran terpentingnya adalah ini: akal tanpa iman menjadi dingin, iman tanpa akal menjadi rapuh, dan keseimbangan itulah yang dicari umat manusia hingga hari ini. Pada akhirnya, perdebatan antara Imam Al-Ghazali dan filsuf Yunani bukanlah soal siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang bagaimana manusia mencari kebenaran. Al-Ghazali mengingatkan kita bahwa akal, secerdas apapun, tetap memiliki batas. Sementara filsafat Yunani menunjukkan betapa kuatnya rasio dalam memahami alam semesta. Di titik temu keduanya, kita belajar satu hal penting. Kebenaran tidak selalu lahir dari kepastian mutlak, tetapi dari kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan diri. Mungkin justru di antara akal dan iman itulah manusia benar-benar berpikir dan menjadi bijaksana. Akhir kata dari saya, akal yang jujur akan sampai pada batasnya, dan di sanalah kebijaksanaan dimulai. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita sains berikutnya. Bye.